Baik, perhatikan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Berarti di sini bilangan pokoknya yang berbeda, tetapi eksponennya yang sama. Maka 2x kurang 6 sama dengan 0. Kita peroleh 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6/2. X sama dengan 3. Sekarang kita menuju ke contoh yang berikut. 5 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2. Maka x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Karena ini adalah persamaan kuadrat, maka langkah selanjutnya itu kita faktorkan. Bagan yang dipakai adalah bagan pendek karena x kuadratnya di sini A-nya 1. Sehingga kita pikirkan hasil kalinya min 2, hasil jumlahnya adalah min 1. Berarti yang kita pakai adalah min 2 dikali dengan 1. Sehingga min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Selanjutnya, x min 2, x min 2, terus dikali x plus 1 sama dengan 0. Kita peroleh x kurang 2 sama dengan 0, atau x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Sehingga kalau ditanya himpunan penyelesaian, kita peroleh HP-nya sama dengan 2, min 1. Yang ini tadi HP-nya sama dengan 3. Baik, kita akan lanjut dengan bentuk yang kedua, yaitu persamaan eksponen dengan bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Di sini kita punya dua cara. Cara yang pertama yaitu apabila fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 tidak memberikan nilai x yang sama, maka kita akan melakukan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menarik kedua logaritma dari kedua ruasnya. Oke, sekarang perhatikan contoh berikut ini. 6 pangkat x tambah 1 sama dengan 7 pangkat x kuadrat tambah 3x tambah 2. Oke, berarti di sini fx-nya itu sama dengan x tambah 1. Dan gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 3x tambah 2. Berarti kita menuju langkah yang pertama dulu. Kita cek langkah yang pertama, apakah ada nilai x yang sama apa tidak. Berarti start fx-nya sama dengan 0, jadi x tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh x sama dengan min 1. 1 pindah ruas ya. Nah, sekarang berikutnya gx-nya sama dengan 0.
Berarti X kuadrat ditambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Berarti ini bentuk kuadrat. Kita faktorkan bagian pendek. Hasil kalinya 2, hasil jumlahnya itu adalah 3. Berarti yang kita pakai adalah 2 kali 1. Sehingga di sini jadi X tambah 2 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh X tambah 2 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Sekarang kita perhatikan di antara bentuk fx dan gx ini nih, ada nilai x yang sama, yaitu x sama dengan min 1. Ada di fx dan juga ada di gx. Berarti kita tidak perlu melakukan langkah yang kedua, karena nilai fx yang sama itu ada. Dari sini kita peroleh HP-nya itu sama dengan min 1. Baik, sebelum kita menuju ke cara yang kedua, terlebih dahulu kita pelajari dulu tentang logaritma. Yang pertama sekali, kita start dengan definisi dari logaritma. Logaritma itu tuh disingkat dengan log. A pangkat X sama dengan Y. Maka kita bisa nyatakan ke dalam bentuk logaritma menjadi A log Y sama dengan X. Ini yang namanya definisi logaritma. Jadi perhatikan, kadang kita bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan definisi logaritma. Kadang juga kita bisa menyelesaikan soal dengan menggunakan sifat logaritma. Contoh soal. 2 log 8 sama dengan berapa? Jadi di sini kita misalkan 2 log 8 sama dengan Y. Sudah, 2 log 8 sama dengan Y. Berarti kita menggunakan definisi logaritma, maka menjadi 2 log 8 sama dengan X. Berarti kita menggunakan definisi logaritma, berarti dari kanan ini nih ke kiri ya. Dari logaritma ditulis ke dalam bentuk pangkat. Maka jadinya 2 pangkat X sama dengan 8. Karena kita punya X-nya itu adalah X, Y-nya 8, dan A-nya 2. Sehingga dinyatakan ke pangkat menjadi 2 pangkat X sama dengan 8. A pangkat X sama dengan Y. Dari sini kita ketemu persamaan eksponen. Maka kita bawa ke bilangan pokok yang sama menjadi 2 pangkat X 8 itu 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama, maka X sama dengan 3. Sehingga kita peroleh jadi 2 log 8 sama dengan 3. Oke, kita menuju ke contoh yang kedua. 27 log 81 sama dengan. Kita misalkan jadinya 27 log 81 sama dengan X. Kita menggunakan definisi logaritma menjadi 27 di pangkat X sama dengan 81. Di sini kita membawa ke bilangan pokok 3. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti jadinya 3 pangkat 3 di pangkat X sama dengan 3 pangkat 4, 81. Oke, berarti ini pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sama, maka 3X sama dengan 4. Kita peroleh X-nya sama dengan 4/3. Sehingga kita peroleh di sini jadi 27 log 81 itu sama dengan 4/3.
Kita lanjut lagi yang berikutnya tentang sifat logaritma. Sebelum kita membahas cara yang kedua, kita harus tahu dulu sifat-sifat logaritma. Ada 9 sifat logaritma. Sifat yang pertama adalah A log A sama dengan 1. Dan sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A log B kali C sama dengan A log B ditambah dengan A log C. Dan sifat yang keempat, A log B per C sama dengan A log B dikurangi dengan A log C. Sifat yang kelima, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Dan sifat yang keenam, A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali A log B. Sifat yang ketujuh, A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi sifat yang ketujuh ini nih dari bilangan pokok A, kita bawa ke bilangan pokok C. Dan sifat yang kedelapan, A log B kali B log C itu sama dengan A log C. Dan sifat yang kesembilan, yaitu A log B sama dengan 1 per B log A. Sekarang kita menuju ke contoh. 2 log 8. Anak tadi 2 log 8 tadi kita menghitung dengan menggunakan definisi logaritma. Tetapi setelah kita belajar sifat, maka kita bisa menghitung 2 log 8 itu menggunakan sifat logaritma. Yaitu kita bisa menulis jadinya 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sekarang kita perhatikan 2 log 8 pangkat 3, bentuk ini sama dengan sifat yang kelima, A log B pangkat N. A-nya 2, B-nya 2, N-nya 3. Berarti sifat yang kelima di sini sama dengan N dikali dengan A log B. Maka bentuk ini akan menjadi 3 dikali dengan 2 log 2. Dan 2 log 2 itu ada di sifat yang pertama, yaitu A log A sama dengan 1. Berarti 2 log 2 sama dengan 1. Maka kita peroleh 3 kali 1 sama dengan 3. Sekarang kita menuju ke contoh yang kedua, yaitu 27 log 81. Berarti 27 ini kita bisa nyatakan ke dalam pangkat menjadi 3 pangkat 3 log dari 81, 3 pangkat 4. Nah sekarang bentuk ini tadi sama dengan sifat yang keenam, yaitu A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M dikali dengan A log B. Sehingga ini menjadi 3 per 4 dikali dengan 3 log 3. Sama dengan 3 per 4 dikali dengan 1. 3 log 3 itu ada di sifat yang pertama. Berarti sama dengan 3 per 4. Oke? Sekarang kita akan kembali lagi dengan bentuk yang cara yang kedua. Sekarang perhatikan contoh. 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Anak tadi sudah dikatakan bahwa yang pertama kita ngecek dulu cara yang pertama. Ada tidak nilai x yang sama? Kalau nilai x yang sama tidak ada, berarti kita tempuh dengan cara yang kedua, yaitu dengan kedua ruas itu kita tarik logaritmanya. Berarti di sini fx-nya itu sama dengan 2x kurang 1 dan gx-nya sama dengan x tambah 2. Nah, kita start fx-nya sama dengan 0. Berarti 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. Dan yang ini gx sama dengan 0, berarti x tambah 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 2. Sekarang kita perhatikan, nilai x ini nih dari fx dan gx tidak ada yang sama. Berarti kita lanjut dengan langkah yang kedua.
cara yang kedua, yaitu dengan menarik logaritma dari kedua ruasnya. Ya. Berarti kita logkan kedua ruasnya ya. Jadinya log dari 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan log dari 3 pangkat x tambah 2. Di sini kita nyatakan ke dalam logaritma dengan bilangan pokok 10. 10 log itu 10 log, orang hanya menulis log saja. 10-nya tidak bisa ditulis. Oke. Sekarang kita perhatikan. Jadi kalau mau ditulis 10 log juga boleh. Seperti begini supaya anak-anak jangan bingung ya. Sekarang kita perhatikan. Bentuk yang ini itu ada pada sifat kita yang kelima. Yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali dengan A log B. Maka di sini jadinya apa? 2x kurang 1 dikali dengan 10 log 2. Sudah? Sekarang kita lanjut lagi. Menjadi yang sebelahnya juga, di ruas kanan itu juga kita menggunakan sifat yang kelima. Menjadi x tambah 2 itu dikali dengan 10 log 3. Terus, sekarang kita kali masuk ya. Berarti jadinya 2x dikali dengan 10 log 2 kurang 1 kali 10 log 2 jadinya 10 log 2. Begitu pula ini ya, dikali masuk. Menjadi x kali 10 log 3 ditambah 2 kali 10 log 3. Oke, selanjutnya bentuk yang ini, bentuk yang 2 dikali dengan 10 log 2, itu kita menggunakan sifat yang kelima, tetapi dari kanan ke kiri. Dari N dikali A log B, kita nyatakan ke dalam A log B pangkat N. Yang kita nyatakan ke pangkat itu hanya 2-nya, X-nya tidak. Berarti di sini jadinya X dikali dengan 10 log 2 pangkat 2 dikurangi dengan 10 log 2 sama dengan X dikali 10 log 3 ditambah dengan 10 log 3 pangkat 2. Oke, kita peroleh jadinya X dikali 10 log 4, 2 pangkat 2 dikurangi dengan 10 log 2 sama dengan X dikali 10 log 3 ditambah 10 log 9, 3 pangkat 2. Terus yang berikutnya, yang punya variabel X, kita pindahkan ke ruas kiri. Menjadi X dikali 10 log 4 kurang X kali 10 log 3. Sama dengan yang tidak ada variabel X, pindah ke ruas kanan ya. Berarti 10 log 9 dikurangi dengan, ditambah 10 log 2. Ini min ya. Oke, pindah jadinya positif. Sekarang kita faktorkan X-nya. Jadinya X dikali dengan 10 log 4 dikurangi dengan 10 log 3. Sehingga kalau kita kali masuk lagi jadi X dikali 10 log 4 sama dengan X kali 10 log 4. Terus X dikali dengan 10 log 3. Yang ini kita gunakan sifat yang ketiga. Dari kanan ke kiri ya. A log B tambah A log C, maka kita bisa nyatakan menjadi A log B kali C. Berarti di sini jadinya 10 log dari 9 kali 2. Nah, sekarang kita lanjut jadi X dikali 10 log 4 kurang 10 log 3 ini, kita menggunakan sifat yang keempat, juga sama dari kanan ke kiri. Berarti jadinya 10 log dari 4 dibagi dengan 3.
Sudah, sama dengan 10 log dari 9 kali 2, 18. Maka dari situ kita peroleh, saya hapus dulu ini. Ya. Ya, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 10 log 18 dibagi dengan 10 log 4/3. Oke, bentuk yang ini 10 log 18 dibagi 10 log 4/3 itu sama dengan sifat yang ketujuh. Dari kanan ke kiri ya. C log B per C log A itu sama dengan A log B. Maka ini kita bisa tulis jadinya 4/3 log 18. Sudah? Berarti inilah nilai X-nya. Sehingga kalau dia tanya himpunan penyelesaian, berarti HP-nya sama dengan 4/3 log 18. Oke. Baik anak-anak, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran kita berikutnya. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Tuhan memberkati.